Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Pertama-tama, dalam kesempatan ini Satgas ingin menegaskan bahwa pembukaan kembali pintu kedatangan internasional akan dilakukan secara bertahap sebagai salah satu langkah pemulihan ekonomi masyarakat. Rincian pengaturan ini akan dituangkan dalam surat edaran Satgas dan akan disampaikan segera kepada publik. Pemerintah sedang merancang kebijakan dengan hati-hati agar pemulihan ekonomi bisa berjalan secara aman. Penerapan kebijakan akan dilakukan secara bertahap sebagai antisipasi potensi kenaikan kasus. Semua pelaku perjalanan wajib untuk menaati aturan yang telah ditetapkan. Apabila ada peserta perjalanan yang tidak memenuhi syarat atau tidak mematuhi aturan, akan ditolak untuk masuk ke Indonesia dan diminta pulang ke negara asalnya. Satgas meminta kepada semua pihak yang diberikan wewenang untuk melaksanakan dan mengawasi jalannya kebijakan ini untuk melakukan tugasnya dengan bertanggung jawab. Apabila ditemukan pelanggaran disiplin dari petugas di lapangan, akan diberikan sanksi tegas. Penting untuk diingat bahwa meskipun saat ini kita tengah berupaya melakukan pemulihan ekonomi, keamanan dan kesehatan masyarakat Indonesia harus tetap menjadi prioritas utama. Pada hari ini, saya akan menyampaikan perkembangan testing COVID-19 di Indonesia. Jumlah orang yang diperiksa per minggu beberapa minggu terakhir konsisten menunjukkan peningkatan. Pertanggal 10 Oktober, jumlah orang yang diperiksa dalam satu minggu mencapai 1.203.873 orang. Sudah 4 minggu berturut-turut jumlah orang yang diperiksa berada di atas angka 1 juta per minggu. Tentunya ini adalah perkembangan yang sangat baik. Dengan tingginya jumlah orang yang diperiksa, maka kasus COVID-19 di Indonesia pun dapat segera terdeteksi dan tidak dibiarkan semakin menular. Di minggu terakhir, bahkan orang yang positif hanya 0,71% dari total orang yang diperiksa. Di Indonesia, ada 2 pemeriksaan yang digunakan untuk mendeteksi adanya COVID-19 di tengah masyarakat. Yang pertama adalah deteksi materi genetik virus atau Nucleic Acid Amplification Test, disingkat NAAT, seperti PCR dan TCM atau tes cepat molekuler. Tes deteksi NAAT sebagai standar utama pemeriksaan dan penegakan diagnosis COVID-19 digunakan untuk pasien COVID-19, suspek atau orang yang diduga terinfeksi, kontak erat maupun syarat tertentu pelaku perjalanan. Dan kedua adalah deteksi antigen. Tes antigen lebih sering digunakan sebagai screening awalan maupun syarat beberapa aktivitas sosial ekonomi termasuk pelaku perjalanan. Karena deteksi NAAT tetap merupakan standar utama, maka penegakan diagnosis dari tes antigen untuk pasien maupun kontak erat perlu dilengkapi dengan tes tersebut jika tersedia agar semakin akurat hasilnya. Di Indonesia sendiri, penggunaan antigen mulai digunakan sejak bulan Maret 2021 dan perlu diperhatikan bahwa jumlah orang yang diperiksa dengan PCR dan TCM maupun antigen fluktuatif seiring dengan berjalannya waktu. Pada lonjakan kasus kedua bulan Juli lalu, terlihat bahwa jumlah gabungan orang yang diperiksa dengan PCR dan TCM lebih tinggi dibandingkan antigen, yaitu lebih dari 700.000 orang, hampir 2 kali lipat dari antigen yang hanya sekitar 400.000 orang. Hal ini menunjukkan bahwa jenis pemeriksaan pada saat itu lebih banyak pada penegakan diagnosis pada pasien COVID-19, orang bergejala maupun kontak erat. Gabungan PCR dan TCM pun mendominasi lebih dari 60% pemeriksaan COVID pada saat itu. Seiring dengan penurunan kasus dan peningkatan kembali aktivitas sosial ekonomi, maka tes antigen pun kembali mendominasi, berkebalikan dari kondisi sebelumnya. Selama hampir 8 minggu terakhir, jumlah orang yang diperiksa dengan antigen
konsisten lebih tinggi dibandingkan gabungan PCR dan TCM. Bahkan pada 3 Oktober lalu, jumlah orang yang diperiksa dengan antigen mencapai hampir 1 juta orang, 4 kali lipat dari gabungan PCR dan TCM yang hanya 260.000 orang saja. Adanya peningkatan cakupan testing ini patut untuk diapresiasi, dan angka gabungan PCR dan TCM yang rendah ini dapat menandakan jumlah orang yang bergejala maupun kontak eratnya juga menurun drastis. Namun penting untuk diingat bahwa tes PCR dan TCM serta tes deteksi NAAT lainnya perlu untuk terus ditingkatkan sebagai standar utama pemeriksaan COVID-19. Pada keadaan kasus COVID-19 yang sedang rendah seperti saat ini, penting untuk menjaga jumlah pemeriksaan tersebut tetap tinggi agar jika penularan kembali meningkat di tengah masyarakat, dapat segera terdeteksi dan ditangani dengan cepat sebelum lonjakan kasus yang signifikan kembali terjadi. Pemeriksaan antigen sebagai screening dapat digunakan dan menjadi akurat dengan catatan alat rapid antigen memiliki akurasi tinggi, dibuktikan dengan izin edar dan rekomendasi instansi kesehatan. Kemudian sampel diambil oleh petugas kesehatan yang terlatih dengan metode yang benar dan dilengkapi dengan tes konfirmasi PCR atau TCM jika tersedia untuk orang yang bergejala maupun kontak erat. Untuk itu, dimohon kepada masyarakat untuk segera melakukan pemeriksaan PCR atau TCM atau tes deteksi NAAT lainnya apabila mengalami gejala COVID-19 maupun kontak erat dengan pasien positif. Baik untuk hasil tes antigen positif dan negatif, tetap perlu dikonfirmasi ulang dengan tes deteksi NAAT jika tersedia, agar hasilnya benar-benar akurat. Pemerintah perlu untuk terus berupaya mendorong penggunaan metode deteksi NAAT yang akurat dan lebih mudah dijangkau.